Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena tanpa kita sadari kita sudah berada di ujung bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah ini, dan sebentar lagi kita akan memasuki hari raya yang kita nantikan, yakni Idul Fitri. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita panjang umur, keberkahan rezeki, keberkahan putra putri, dan hidup kita semoga di akhir hayat kita diakhiri dengan husnul khatimah, akhiri yang baik, amin Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang akan memberikan kita syafaat kelak di hari kiamat, amin Allahumma amin. Para hadirin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Idul Fitri menjadi hari raya pertama bagi umat Islam, karena umat Islam ini ada dua hari raya. Yang pertama adalah Idul Fitri dan yang kedua adalah Idul Adha atau Idul Kurban atau hari raya haji. Tema yang akan kita bahas pada saat ini adalah Idul Fitri. Idul Fitri merupakan rangkaian dari bulan Ramadan. Artinya apa? Bahwa Allah menggembleng kita di bulan Ramadan melalui hablum minallah dan hablum minan nas. Kita di bulan Ramadan memaksimalkan ibadah kita, pendekatan diri, takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan puasa, sholat jamaah, sholat tarawih, tadarus Al-Quran dan lain-lain sebagainya. Kemudian sebentar lagi kita akan memasuki hari raya Idul Fitri. Para hadirin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Idul Fitri ini terambil dari akar kata dua kata, Id dan Al-Fitri. Id ini kalau kita lihat secara bahasa maknanya kembali, dari fi'il madhi ada ya'udu, audan idan. Sementara lafaz yang kedua adalah fitri yang berarti kesucian, kembali kepada asal. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang pada asalnya manusia adalah suci. Namun kemudian manusia setelah dari anak-anak tumbuh remaja, kemudian menjadi dewasa, kemudian semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan 11 bulan yang dia lalui ini mungkin banyak sekali hal-hal kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia, sehingga Allah mengajak kepada umatnya untuk kembali Idul Fitri. Idul Fitri bisa diartikan, kata Id itu juga bisa diartikan dengan kata-kata mudik, artinya kembali. Manusia itu mesti akan kembali kepada asalnya, karena asal manusia adalah hamba Allah yang diajak oleh Allah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu setiap tahun kita diberi kesempatan oleh Allah untuk beridul fitri, kembali kepada kesucian. Memang manusia ini akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala ketika manusia ini berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita jauh dari Allah, maka Allah semakin jauh dari kita. Sebagaimana hal itu juga pernah diabadikan dalam lagunya Sam Bimbo, aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Hati adalah cermin, tempat pahala dan dosa berpadu. Oleh karena itu para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita umpamakan diri kita dengan orang tua. Allah kita umpamakan, ini sekedar perumpamaan saja. Ketika kita kecil, Allah kita umpamakan sebagaimana orang tua kita yang mendidik kita, yang ngeramut kita, yang ngopeni kita, yang membesarkan kita. Coba kalau kita bayangkan bahwa ketika dulu kita masih bayi, masih berumur balita, orang tua mesti sayang, kita ditimang-timang, kita dikudang-kudang, kita disayang-sayang. Tapi ketika umur kita mulai menginjak remaja, kita semakin, ketika diperintah orang tua atau disuruh kita untuk mengaji, untuk sholat, kita semakin membantah, bahkan membangkang, maka hubungan kita, jarak kita dengan orang tua semakin merenggang. Kecintaan orang tua kepada kita semakin jauh.
Karena apa? Ini menjadi gambaran bahwa manusia itu ketika semakin banyak menentang, semakin banyak membantah, maka dia akan semakin jauh dari yang membesarkan, yang memberi rizki, yang memberi hidup. Jadi kita bisa menjadikan contoh hubungan kita kepada Bapak Ibu kita, juga hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ketika kita hablum minan nas kita, hubungan kita dengan sesama manusia, dengan tetangga kok kurang harmonis, maka kita pun akan semakin menjauh. Coba kalau kita sedang ada masalah dengan tetangga kita, maka kita mesti akan memilih jalan lain daripada kita melewati rumah tetangga kita itu. Sama saja kalau kita kepada Allah, hubungan kita kepada Allah, kita sering membantah, sering maksiat kepada Allah, maka secara otomatis Allah pun akan jauh dengan kita. Oleh karena itu, momentum bulan Ramadan, terus kemudian kita masuk di Idul Fitri, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan momentum Idul Fitri ini untuk menghilangkan atau untuk memohon ampunan dari dua sisi, yakni hablum minallah dan hablum minan nas. Frekuensi vertikal, yakni hubungan kita kepada Allah, telah kita coba untuk perbaiki di bulan Ramadan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah hablum minan nas, hubungan antar sesama manusia. Ini kita usahakan semaksimal mungkin untuk bersilaturahim ke rumah tetangga-tetangga kita, kepada orang-orang yang mungkin pernah kita sakiti secara tidak langsung atau secara langsung, untuk supaya hablum minallah juga terpenuhi, hablum minan nas juga terpenuhi. Sehingga kalau kita sudah hablum minallah apik, bagus, hablum minan nas juga baik, maka terciptalah kita akan kembali Idul Fitri. Makanya doa Idul Fitri ini hari raya biasanya ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang kembali. Yang dimaksud kembali adalah kembali kepada kesucian, dan kesucian itu tidak bisa diraih kecuali dengan kita mengamalkan dua hablun, yakni hablum minallah dan hablum minan nas. Kalau kita sudah menjaga hablum minallah dan hablum minan nas, maka kita baru bisa dikatakan orang yang solih. Karena orang yang solih itu bukan orang yang hanya beribadah kepada Allah tapi melupakan hubungan dengan sesama manusia. Atau mungkin orang itu hanya berbuat baik kepada manusia, dengan siapapun dia baik, tapi dengan Allah tidak pernah mau bersujud, tidak pernah mau sholat. Itu juga orang yang tidak solih. Orang yang solih ini pas sekali dengan momentum Idul Fitri. Kalau kita ingin menjadi orang yang solih, maka ya harus menjaga hubungan dengan Allah dan juga menjaga hubungan antar sesama manusia. Jadi hikmah daripada Idul Fitri adalah agar kita kembali kepada Allah dan menjaga hubungan baik dengan antar sesama manusia. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.